علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam ini tanggal 19 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Ad-Durarul Bahiyah, kitab fikih karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk pada babul adzan, bab tentang adzan. Adzan itu artinya pemberitahuan. Nama lain dari adzan adalah nida. Nida itu artinya panggilan. Berarti fungsi adzan ada dua. Fungsi yang pertama adalah adzan, memberitahukan bahwasannya waktu sholat sudah masuk. Fungsi yang kedua adalah nida, untuk memanggil orang-orang yang di rumah supaya datang untuk sholat jamaah. Itulah fungsinya adzan, dua. Karena itu dilarang adzan sebelum masuk waktu, karena adzan fungsinya untuk memberitahu setelah masuknya waktu. Demikian juga tidak perlu adzan apabila sholat sudah dijamak, maghrib dengan isya karena hujan misalnya. Nah, maka tidak perlu adzan lagi karena akan mengecohkan orang-orang yang di rumah. Kita adzan, kemudian orang-orang yang di rumah datang ke masjid, malah kita tinggal pergi. Nah, maka kasihan mereka, terkecoh. Kecuali kalau Anda belum sholat isya, nah, kemudian Anda adzani sehingga yang belum sholat isya bisa ke masjid mengadakan jamaah. Qala rahimahullah, yushra'u, disyariatkan li ahli kulli baladin, untuk penduduk setiap kota, ayyattakhidhu, supaya mereka itu mengadakan muadzinan, satu orang muadzin, au aksar, atau lebih. Jadi setiap tempat harus ada muadzin. Kalau tidak ada muadzin, maksudnya tidak ada sholat jamaah, maka itu nanti kampung itu akan dikuasai oleh setan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma min thalathatin, tidak ada 3 orang, fi qaryatin wala badwin, baik itu di desa atau di kampung, la tuqamu fihimus shalah, yang tidak ditegakkan sholat jamaah padanya, illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali setan pasti akan menguasai mereka. Nah, maka perumahan-perumahan baru yang di situ tidak ada sholat jamaahnya, ini bahaya. Nah, makanya perumahan itu mestinya ada di situ masjid supaya terjadi sholat jamaah di situ. Fa'alaikum bil jamaah, maka lazimilah jamaah, fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, karena serigala itu hanya akan memakan atau memangsa kambing yang menyendiri. Artinya kalau kita menyendiri tidak ikut sholat jamaah, itu nanti akan dimangsa oleh setan. Na'udzubillah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Karena itu sholat jamaah sangat-sangat penting. Kalau kita punya masalah, kemudian kita ketemu dengan para jamaah, kita bisa menyampaikan masalah itu, kemudian bisa sharing dan sebagainya. Ini termasuk salah satu fungsi sholat jamaah, yaitu kita bertemu dengan orang-orang yang baik sehingga mereka bisa membantu dalam kebaikan-kebaikan kita. Berbeda orang yang tidak pernah sholat jamaah, dia punya urusan sendiri, pusing, misalnya utang, terlilit utang, akhirnya karena tidak ada solusi, tidak ada yang membantu dia minimal untuk menyampaikan unek-uneknya, akhirnya pusing, akhirnya bunuh diri misalnya. Nah, itu gara-gara tidak pernah sholat jamaah. Akhirnya dimakan setan, yaitu dibisiki oleh setan, kamu bunuh diri saja. Nah, akhirnya terjadi itu perbuatan maksiat. Maka sangat penting kita sholat jamaah. Kemudian di sini beliau mengatakan muadzin, satu orang tukang adzan, au aksar, atau lebih. Jadi muadzin tidak harus satu, dalam satu masjid boleh 2 muadzin, nggak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna bilalan, sesungguhnya Bilal, yu'adzin bilailin, dia adzannya di malam hari. Jadi sekitar jam 3 adzan malam untuk salat tahajud. Fakulu washrabu, maka silahkan makan minum, masih boleh meskipun itu bulan Ramadan. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai adzan dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu dia adzan subuh. Hadis ini muttafaqun alaih.
Nah, berarti muadzinnya Nabi ada dua di sini, Bilal sama Ibnu Ummi Maktum. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya azan malam disunnahkan. Tujuannya adalah membangunkan orang-orang yang masih tidur supaya salat tahajud. Apalagi kalau bulan Ramadan supaya persiapan untuk sahur. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa yang sudah azan di malam hari jangan azan pada subuhnya. Lebih baiknya muadzinnya ganti, okay? Karena kalau muadzinnya sama azan malam sama azan subuh menyebabkan nanti rancu, okay? Tetapi kalau muadzin azan malamnya ini Pak ini tertentu, okay? Kemudian azan subuhnya Pak ini tertentu. Nah, begitu kita mendengar azannya Pak ini kita paham, oh ini azan malam, okay? Karena kadang-kadang mungkin di rumah kita mati lampu sehingga tidak melihat jam, okay? Nah, kalau muadzinnya sama, kita mendengar azan yang pertama kita anggap azan subuh atau azan subuh kita anggap azan malam, nah ini jadi bermasalah apalagi pada bulan Ramadan. Maka hendaklah muadzinnya berbeda untuk azan malam dan azan subuh. Kemudian beliau mengatakan yunadi, muadzin ini menyerukan bi alfadhil adzan, lafal-lafal adzan al-masyru'ah yang disyariatkan. Jadi lafal adzan itu ada ketentuannya, tidak boleh diubah-ubah. Jangan seperti orang-orang Syiah yang mereka adzannya tidak sesuai sunnah. Lah sekarang adzan sesuai sunnah bagaimana? Mari kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh sahabatnya, ya Rasulullah, saya bermimpi. Mimpi apa? Saya mimpi diajari oleh orang untuk mengumandangkan azan. Waktu itu belum ada azan. Terus Nabi menyuruh, ya sudah, kamu ceritakan mimpimu. Apa isi mimpinya apa? Nah, maka orang ini mengatakan, taqulu, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini lafal adzan enggak boleh diubah-ubah. Orang Syiah mengubah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'ala khairil amal. Nah, enggak ada itu hayya 'ala khairil amal. Artinya bagus, marilah menuju amal yang terbaik. Memang salat itu amal terbaik. Tapi enggak usah kita ucapkan kalimat seperti itu karena azan yang diajarkan Nabi tidak ada seperti itu. Jangan juga meniru sekelompok sufi yang di Jakarta. Saya mendengar dengan telinga saya karena waktu itu saya mampir di situ sholat. Dia mengumandangkan azan, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nggak usah aneh-aneh begitu. Karena kalau ditambahkan sayyidana Muhammad, nanti ada orang yang nggak terima. Loh, kok yang dimuliakan hanya Nabi Muhammad? Lah Allahnya kok enggak? Nah, akhirnya ditambah Allah tabaraka wa ta'ala akbar, Allah tabaraka wa ta'ala akbar. Nah, rusak semua agama. Nah, maka jangan diubah-ubah karena sudah sudah pasti lafal-lafalnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga qomatnya sudah pasti. Kalimatnya apa qomatnya? Sama dengan azan tadi, tapi ada perbedaan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh sebagian anak-anak muda yang terlalu semangat tetapi kurang ilmu, sehingga dia qomatnya aneh-aneh. Karena saya pernah mendengar qomat Allahu Akbarnya sekali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang sesuai sunnah takbir di akhir qomat 2 kali, sebagaimana hadis yang saya tampilkan di sini jelas, Allahu Akbar 2 kali, kemudian la ilaha illallah. Lah kenapa muncul pemahaman bahwasanya takbir di akhir qomat hanya sekali? Itu karena salah paham terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikut ini. Hadisnya sahih, tetapi cara pemahamannya
jangan seperti itu. Karena kalau dipahami seperti itu tidak sesuai hadis yang tadi. Umira Bilalun, Bilal disuruh Nabi ayyashfa'al adzan, untuk menggenapkan ucapan adzan, jadi dua kali, wa yutiral iqamah, dan mengganjilkan qomat. Nah, mereka pahami mengganjilkan berarti satu kali, sehingga Allahu Akbar la ilaha illallah. Nah, kalimat mengganjilkan di sini maksudnya adalah mengganjilkan qomat pada kalimat-kalimat yang disuruh diganjilkan oleh Nabi. Adapun yang tidak diganjilkan oleh Nabi ya jangan diganjilkan. Seperti qad qamatis shalah. Ini kan juga diulang dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kenapa? Karena ini termasuk yang tidak diganjilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu sekali lagi saya sampaikan dulu, sekarang saya ulang lagi bahwasanya memahami hadis Nabi itu jangan melihat satu hadis saja sehingga dia akan salah paham karena bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang beraneka ragam dibaca semuanya, dikompromikan, jadi pemahamannya benar. Karena itu untuk memahami dalil ikutilah pemahaman para ulama salaf, jangan mengikuti pemahaman ulama sekarang atau orang sekarang, karena orang sekarang kadang-kadang terlalu berani memahami hadis dengan pemikiran sendiri, akhirnya salah sikap seperti tadi. Termasuk sebagian orang yang mengatakan gondrong adalah sunnah Nabi. Nah, itu salah paham. Dia hanya membaca satu hadis, akhirnya mengatakan gondrong sunnah Nabi. Padahal Nabi itu pernah gondrong sampai pundak, pernah juga sedang-sedang sampai tengkuk ini, pernah juga pendek yaitu sampai telinga. Nah, maka yang benar adalah ini semuanya dilakukan Nabi. Kalau kamu mau sebut gondrong sunnah, maka pendek juga sunnah, Nabi juga melakukan. Itu sama dengan orang yang membaca hadis kemudian dia memahami sendiri, akhirnya salah paham. Yaitu hadis tentang Nabi tidak pakai handuk pada waktu mandi. Fa'ataituhu bi khurqah, saya bawakan handuk, kata Maimunah istri Nabi. Falam yuridha, lalu Nabi tidak menghendaki handuk tadi. Nah, orang salah paham akhirnya mengatakan sunnah Nabi ora sah anduan. Itu salah paham. Menurut para ulama, kalimat ini menunjukkan dua-duanya dilakukan Nabi. Fa'ataituhu bi khurqah, saya bawakan handuk, ini menunjukkan Nabi biasanya pakai handuk. Karena kalau biasanya tidak pakai handuk, tidak mungkin Maimunah siapkan handuk. Jadi Maimunah siapkan handuk karena biasanya pakai handuk. Falam yuridha, tapi waktu itu Nabi tidak menghendaki handuk. Nah, berarti dua-duanya sunnah kalau mau dikatakan sunnah. Jadi artinya tidak harus seseorang itu gondrong, selalu gondrong. Kalau selalu gondrong itu malah tidak sesuai sunnah. Nabi tidak selalu gondrong. Sampai mati gondrong. Nah, Nabi enggak. Nabi pas wafat tidak gondrong. Kembali ke sini, maka azan itu sesuai yang disyariatkan, jangan ditambah-tambah. Berikutnya beliau mengatakan inda dukhuli waqti shalah, dikumandangkan pada waktu masuknya waktu salat. Jadi muadzin itu harus amanah. Amanahnya bagaimana? Jangan azan sebelum waktunya dan juga jangan telat azannya. Misalnya jam 12 ini sudah waktu azan zuhur. Nah, baru azan setengah 1. Nah, kasihan para jamaah yang menunggu-nunggu di rumah. Sementara di situ misalnya ada peraturan dilarang azan selain petugas misalnya. Nah, tidak ada yang berani azan gara-gara ada peraturan tadi, tapi muadzinnya tidak sesuai aturan. Nah, ini nggak benar. Kita lihat dalam hadis. Meskipun hadis ini nah ini nih hadisnya sahih. Al-imamu dhamin, imam itu adalah menanggung. Wal muadzin, sementara muadzin itu mu'tamanun, amanah, dia harus amanah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berilah petunjuk kepada para imam, waghfir lil muadzinin, dan berilah ampunan untuk para muadzin. Jadi para imam didoakan oleh Nabi supaya diberi petunjuk oleh Allah. Nah, termasuk petunjuk itu adalah kalau kita mengikuti sunnah Nabi,
sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sepantasnya para imam salat menerapkan sunnah Nabi di dalam pengimamannya. Termasuk sunnah Nabi misalnya qunut nazilah. Dan para ulama-ulama kita berfatwa bahwa wabah corona ini termasuk nazilah. Sepantasnya kita berdoa qunut. Demikian juga ketika ada pembunuhan terhadap kaum muslimin, Nabi melakukan doa qunut. Nah, ini sesuatu yang disunnahkan. Karena kalau sunnah-sunnah seperti ini tidak dilakukan, lama-lama punah dan tidak ada yang paham. Karena itulah pentingnya seorang imam dipilih yang paham agama itu supaya bisa menerapkan sunnah atau ajaran Nabi di dalam masjid tersebut. Kemudian di sini Nabi mendoakan muadzin untuk mendapatkan ampunan. Ini fadilahnya muadzin, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Kemudian beliau mengatakan wa yushra'u, dan disyariatkan lisami, bagi orang yang mendengar adzan, ayyuta bi'al muadzin, untuk mengikuti lafal-lafalnya muadzin. Jadi kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita dengarkan. Kemudian kita ikuti Allahu Akbar. Mengikutinya lafalnya sama persis, tidak ada perbedaan. Boleh ada perbedaan pada dua kalimat. Yang pertama kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh ditirukan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Boleh juga ditirukan dengan kata-kata wa ana. Saya juga. Karena dalam hadis sahih dalam Bukhari, kana idza sami'al muadzin yatashahhad, Nabi kalau mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, beliau menjawab wa ana, saya juga syahadat. Wa ana, saya juga. Nah, ini lebih ngirit ini, Pak, doanya, daripada panjang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi biasanya yang ngirit begini ini pahalanya juga ngirit biasanya. Nah, maka memang lebih utama kita mengucapkan lafal adzan persis seperti yang diucapkan muadzin. Demikian juga hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini boleh ditirukan dengan dua macam. Boleh ditirukan dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, persis plek, enggak usah diubah-ubah sebagaimana hadisnya sahih dalam Mustadrak. Boleh juga diganti dengan apa? La haula wala quwwata illa billah, sebagaimana hadis yang sudah terkenal, tidak perlu kita tampilkan. Beliau mengatakan thumma, kemudian tushra'u, disyariatkan al-iqamah, qamat ala sifatil waridah, sesuai sifat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi sifatnya sudah saya sampaikan, nggih. Allahu akbar, la ilaha illallah. Takbirnya 2 kali, jangan 1 kali. Tapi inilah bab adzan. Beliau di sini hanya membahas tentang fikihnya, beliau tidak membahas tentang fadilahnya, karena memang kitabnya kitab fikih. Adapun fadilah adzan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak sekali fadilahnya, tapi yang paling dahsyat menurut saya adalah ini. Walahu, dan bagi muadzin mithlu ajri, semisal pahala man shalla ma'ah, siapapun yang salat bersama dia. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Jadi muadzin mendapatkan pahala sebanyak orang yang salat jamaah. Kalau yang salat jamaah satu shaf isinya misalnya 20, nah dia dapat pahala 20 orang tadi ini, tanpa mengurangi pahala mereka. Kemudian kalau shafnya banyak, maka pahalanya semakin banyak. Karena itu saya yakin muadzin yang paling besar pahalanya adalah muadzin di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ini, karena penuh masjidnya. Karena itu penting bagi kita untuk mengajak tetangga kita ke masjid. Kalau bisa dengan ucapan, yaitu dengan ajakan. Kalau tidak bisa, ya dengan perbuatan. Kita tampakkan setiap hari ke masjid dengan niatan dalam hati, nampakkan kepada tetangga-tetangga kita yang belum ke masjid, mudah-mudahan mereka dapat hidayah ikut ke masjid. Karena itu akan menambah pahalanya muadzin. Adapun fadilah orang yang menirukan adzan, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, qul, ucapkanlah kama yaqulun, sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, jadi ditirukan. Fa idzan tahita, kalau sudah selesai dari mengucapkan adzan, fasal, maka mintalah doa kepada Allah.
tu'ta, engkau pasti akan diberi oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi maksudnya doa mustajab apabila kita menirukan azan, setelah itu kita tutup dengan doa. Doanya apa? Bebas. Karena di sini Nabi mengatakan fasal, mintalah, berarti bebas minta apa saja. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan saya ilmu. Rabbi zidni imana, ya Allah tambahkan saya iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya, jadikan anak istri saya sebagai penyejuk mata, atau doa-doa yang lain terserah. Punya utang nggih, doa utang, pengen nikah nggih, doa nikah, dan seterusnya. Bab berikutnya, bab baru. Nah, ini babnya tidak ada judulnya karena ini masih berkaitan dengan masalah sholat. Beliau mengatakan wajibu dan wajib alal musalli, bagi orang yang sholat ada 7 kewajiban, 8. Kewajiban yang pertama, tadhiru thawbihi, mensucikan bajunya, wa badanihi, dan badannya, wa makanihi, dan tempatnya, minan najasati, dari barang najis. Jadi yang harus suci 3, badannya, bajunya, demikian juga tempatnya. Yang dimaksud tempat adalah area yang terkena anggota tubuh kita ketika kita sholat. Maka misalnya kita sujud, wajah kita mengenai tempat ini. Nah, wajah yang terkena, tempat yang terkena wajah inilah yang harus suci. Apabila ada tai cicak tetapi tidak mengenai tubuh kita, tapi dia berada di antara kepala dengan dada kita, di bawah dada, di bawah kepala, ini tidak termasuk area yang terkena badan kita, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau tai cicaknya pada jidat kita pas sujud, nah itu tidak boleh. Sehingga kalau ada cicak neko-neko nelek pas kita sholat, kita sujudnya agak mundur begitu, nggak apa-apa, supaya tidak pas pada tainya tersebut. Kalau tai cicak itu mengenai peci kita dilepas, tidak usah dipakai. Nanti setelah selesai, kemudian tainya dibersihkan, pakai lagi. Kalau kita pakai jaket, lepas jaketnya. Kecuali kalau tidak pakai apa-apa kecuali satu baju, jangan utuh. Nah, caranya adalah dihilangkan tai tadi, misalnya digerakkan. Nah, ketika digerakkan tainya pergi, ya sudah, salatnya lanjut terus. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Beliau ketika sedang mengimami salat, tiba-tiba beliau lempar sandalnya. Zaman dulu salat pakai sandal, Pak, karena masjid ini masih tanah. Nah, maka sahabat kemudian semuanya ikut melemparkan sandal pas salat itu, ngikuti Nabi, ya, karena sunnah Nabi. Maka selesai salat Nabi bertanya, kenapa pada lempar sandal? Saya tadi itu di tengah salat diberitahu malaikat Jibril, wahai Muhammad, sandalmu ada tainya, lepaslah. Jadi para sahabat Masya Allah mengikuti sunnah Nabi sangat ketat. Nabi lempar sandal, padahal ramudeng maksudnya. Tapi yang kedua, kewajiban kedua, satru auratih, menutup auratnya. Jadi salat itu tidak boleh terbuka auratnya. Kalau perempuan, ya harus seluruh tubuhnya tertutup selain telapak tangan sama wajah. Kalau terbuka sehingga rambutnya kelihatan, tidak sah salatnya. Kecuali kalau tidak sengaja, nggak tahu, ada satu rambut keluar, dia tidak tahu. Selesai sholat, sudah salam, kemudian ketemu orang, diberitahu, loh rambut jenengan keluar. Masya Allah, saya nggak lihat tadi. Ya udah, sholatnya sah, dimaafkan. Karena apa? Tidak tahu. Apa dalilnya harus menutup aurat? Dalilnya ternyata ada dalam Quran, Pak. Sebagian orang atau kebanyakan orang tidak paham bahwa dalilnya ada di Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, wahai bani Adam, khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kalian inda kulli masjid, setiap kali sholat. Yang dimaksud pakai perhiasan bukan pakai gelang, anting-anting dan sebagainya, tapi maksudnya tutup aurat. Jadi kalimatnya Quran memang pakai perhiasan, tapi maksudnya pakai baju sehingga menutup aurat. Kewajiban ketiga, wala yastamilus somma, tidak boleh berkerubut dengan model somma. Kerubut somma itu adalah zaman dulu, orang Arab itu pakaiannya masih belum berbentuk seperti ini, tapi pakaiannya hanya satu helai kain. Nah, karena hanya satu helai kain, akhirnya dikerubutkan pada tubuhnya. Nah, seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak kalau dikerubuti begitu. Tangannya tidak bisa bergerak.
Kalaupun dia nekat bergerak mengangkat tangan begini, Allahu Akbar, maka kainnya akan terangkat sehingga tititnya kelihatan, karena auratnya terbuka. Zaman dulu orang-orang masih miskin. Nah, maka kondisi berkerubut ini sekarang tidak ada yang melakukan. Ya, mungkin kalau kita lakukan misalnya dalam kondisi kedinginan, kemudian kita berkerubutan dengan selimut, diubut-ubutkan pada tubuh kita, nggak boleh, karena tidak bisa bergerak tangannya. Yang keempat, wala yasdul, tidak boleh melakukan sadel. Sadel itu adalah menjuraikan pakaian. Misalnya gini, kita pakai jaket tapi hanya disampirkan pada pundak, tidak, tangan tidak dimasukkan. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Ini mengganggu kekhusyuan salat. Karena kalau jaket hanya disampirkan begini, ketika kita sujud kemudian kita bangkit, nanti akan jatuh. Ketika kita ruku, kita bangkit, ini jaketnya akan jatuh, akan terpaksa menarik lagi. Ini menyebabkan tidak khusyuknya salat. Karena itu maksud nomor 4 ini, segala sesuatu yang menyebabkan tidak khusyuk hendaklah dihindari. Dalilnya ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud, naha, Nabi melarang anis sadel, dari sadel fi shalah, ketika salat. Sadel ini juga ada makna yang lain, yaitu isbal. Isbal itu yaitu seorang laki-laki memakai celana atau sarung yang sarungnya itu lebih rendah dari mata kaki. Jadi ini misalnya mata kakinya di sini, nah ini sarungnya lebih rendah. Ini tidak boleh seperti ini. Ini diancam oleh Nabi SAW dengan ancaman keras. Beliau mengatakan, man asbala izarahu, barang siapa yang isbal sarungnya fi salatihi, ketika salat, khuyala, karena sombong, falaysa minallah fi hillin wala haram, dia tidak berada dari Allah dalam halal maupun haram. Maksudnya, kata Imam Nawawi, dia sudah berlepas dari Allah, sudah keluar dari aturan atau agama Allah. Nah, ini kan ancaman keras. Keluar dari agama Allah, itu kan murtad itu, Pak. Maka ini meskipun orang yang melakukan itu tidak murtad, tetapi kalimatnya menunjukkan ini ancaman keras. Seolah-olah dia sudah murtad, padahal hukum Islam dia tetap belum murtad. Tetapi dikatakan murtad tadi, untuk menunjukkan dahsyatnya larangan tersebut. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Yang kelima, wala yusbil, tidak boleh melakukan isbal. Nah, sudah dijelaskan. Jadi menurut beliau sadel dengan isbal berbeda, tapi ada juga yang menyamakan antara sadel dengan isbal. Dua-duanya sama-sama tidak boleh. Kemudian yang keenam, wala yakfit, dan dia tidak boleh menahan. Apa yang dimaksud menahan? Nah, kita lihat hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya disuruh oleh Allah sujud dengan menempelkan 7 anggota. 7 anggota itu pertama adalah jidat, dan hidungnya juga harus menempel. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua ujung telapak kaki. Kemudian beliau mengatakan, wala nakfut, kami tidak boleh menahan athiyaba, baju, wala sya'ar, atau rambut. Itulah yang dimaksud wala yakfit, tidak boleh menahan. Menahan rambut nggak boleh. Jadi ketika sujud rambutnya dipegangi supaya rambutnya tidak mengenai tanah, ya, supaya masih kempling rambutnya, tidak boleh. Demikian juga menahan baju sebelum sujud ditarik-tarik supaya tidak kotor dengan lantai masjid, tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Karena orang yang seperti itu seolah-olah dia tidak rela bahwasanya bajunya ikut sujud. Dia pelit, baju saya nggak usah ikut sujud saja. Dia pelit, rambut saya nggak usah ikut sujud saja. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kalau seseorang itu sujud, hendaklah sujud semuanya. Ya, rambutnya ya sujud, ya tangannya ya sujud, semuanya ikut sujud. Karena itu termasuk yang dilarang untuk para laki-laki adalah apabila dia rambutnya gondrong, kemudian dia sholat dalam kondisi rambutnya dikucir, itu nggak boleh. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa, Pak, karena perempuan itu memang secara umum rambutnya biasanya diikat. Tapi kalau laki-laki hukumnya beda, tidak boleh. Karena itu ada seorang sahabat ketika melihat ada pemuda sholat
rambutnya panjang kemudian dikucir, langsung dipotong itu talinya, Pak. Tek, diudari. Nah, si pemuda ini ora terima, Pak. Habis sholat dia marah-marah. Kenapa engkau memutus tali rambut saya? Nah, maka dia sampaikan, ini sabda Nabi. Innama mathalul ladzi yusalli wa ra'suhu ma'khus. Perumpamaan orang yang sholat dalam keadaan rambutnya terikat, mathalul ladzi yusalli wa huwa maktuf. Itu seperti orang yang sholat sementara tangannya terikat di belakang gini. Bisa nggak, Pak? Kita sujud tangannya terikat gini, jelungup, okay? Nah, maka sebagaimana tidak boleh kita pelit tidak mau sujud tangannya, demikian juga tidak boleh kita pelit tidak mau sujud rambutnya, nggak boleh. Maka rambut harus dilepas talinya kalau dia sholat. Nah, ini pemuda-pemuda yang semangat, yang mereka rambutnya gondrong, katanya sunnah Nabi. Kadang-kadang saya lihat sholatnya rambutnya terikat. Sudah salah pemahamannya, kemudian melanggar hadis lagi. Itu karena semangat tapi kurang ilmu. Nah, karena itu marilah kita ngaji terus supaya kita semangatnya dibarengi dengan ilmu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berikutnya, beliau mengatakan wala yusalli, tidak boleh salat fi thawbi haririn, pada baju sutra. Ini maksudnya untuk laki-laki, okay? Kalau untuk perempuan boleh salat dengan baju sutra. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya sutra haramnya hanya untuk para laki-laki saja. Beliau mengatakan uhilla, dihalalkan, adz-dzahabu, emas, wal hariru, dan sutra, li'inathi ummati, untuk para wanita dari umatku, umat Islam, wa hurrima, dan diharamkan, ala dzukuriha, untuk para laki-laki dari umat Islam. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Nah, karena itu laki-laki haram hukumnya sholat dengan kain sutra. Kalau sutra palsu nggak apa-apa, Pak. Tulisannya sutra tapi sebenarnya bukan, ya. Hanya tulisannya aja, ya, nggak ada masalah itu. Wala thawbi syuhrah, tidak boleh memakai baju yang untuk ketenaran. Jadi baju yang aneh-aneh yang menyebabkan dia tenar dengan baju tersebut. Misalnya, batik itu bajunya orang Jawa. Orang Arab nggak ada, Pak, yang pakai batik, nggak ada. Lah ini ada orang Arab pengen terkenal, maka dia setiap sholat, maka dia sehari-hari memakainya batik. Padahal dia orang Arab, supaya apa? Terkenal, gitu loh, yang pakai batik itu loh. Nah, tidak boleh seperti itu. Adapun kalau batik sudah tersebar di kalangan orang Arab, maka itu sudah bukan baju untuk ketenaran lagi, sehingga boleh. Gamis panjang seperti saya ini asalnya memang Arab, tapi sekarang di Indonesia sudah banyak yang pakai, sehingga sudah tidak termasuk baju ketenaran, ya, nggak ada masalah. Meskipun di sebagian tempat itu masih merasa aneh kalau ada laki-laki pakai baju panjang, karena saya pernah di rumah istri saya, Sidoarjo, ya, Jawa Timur, pakai gamis begini, anak-anak itu pada lihat saya, Pak. Saya juga merasa aneh, ngapain anak-anak kok ketawa? Tiba-tiba ada salah satu nyeletuk, iki mas iki nganggo klambine wong wedok. Nah, katanya pakai saya. Saya jadi ketawa, masya Allah. Orang-orang sini nggak paham kalau sini baju orang laki-laki. Nah, tapi secara umum Indonesia ini sudah banyak yang pakai, sehingga tidak ada masalah kita pakai. Termasuk hoodie ini, yaitu yang ada tutup kepalanya. Ini di Indonesia sudah banyak yang memakai, sehingga sudah tidak termasuk baju ketenaran. Ya, meskipun tidak begitu banyak, tapi sudah banyak yang menjualnya, sudah banyak yang memakainya, ya, terutama teman-teman kita dari kalangan misalnya jamaah tabligh. Nah, saya lihat mereka banyak yang pakai seperti ini, sehingga nggak ada masalah. Memang tujuannya kalau panas itu bisa untuk tutup, kalau dingin juga bisa untuk tutup, jadi nyaman. Apa dalilnya tidak boleh memakai baju syuhrah ini, yaitu untuk ketenaran? Rasul bersabda, man labisa thawba syuhrah, barang siapa yang memakai baju untuk ketenaran, albasahullah yaumal qiyamah thawban mithlah, Allah akan memberikan pakaian kepada dia di hari kiamat semisal baju tersebut, thumma yulhibu fihi nar, kemudian Allah bakar dengan api neraka, na'udzubillah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Karena itu pakaian terbaik bagi kita adalah apa?
yang setara dengan orang-orang seperti kita. Tidak usah neko-neko. Neko-neko itu tidak baik. Ada hadis yang lain tetapi dhaif. Inna syaitan yuhibbul humra. Sesungguhnya setan itu suka merah-merah. PDI baik. Fa iyyakum wal humrah, maka hindarilah yang merah-merah. Wa kullu thawbin dzi syuhrah. Hindari pula baju yang memiliki ketenaran. Tapi hadis seperti ini dhaif. Nah, sehingga pakai baju merah ya nggak apa-apa. Hadis berikutnya, penjelasan berikutnya, wala maghsubin, tidak boleh memakai baju dari hasil ghasab. Ghasab itu memakai milik orang lain tanpa izin. Maling termasuk ghasab, karena maling itu memakai milik orang lain tanpa izin. Jadi ghasab itu intinya menggunakan milik orang lain secara zalim, itu namanya ghasab. Tidak boleh. Para ulama berselisih pendapat, bagaimana kalau ada orang sholat pakai baju hasil dari pencurian. Mayoritas ulama berpendapat sholatnya sah tetapi dia berdosa. Sebagian kecil ulama berpendapat sholatnya tidak sah. Yang benar insya Allah sholatnya tetap sah karena sudah memenuhi syarat-syaratnya, tetapi dia berdosa karena dia memakai baju ghasab atau baju maling. Yang kedelapan, wa alihi, dan wajib atasnya istiqbalul Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah. Ka'bah yang kotak itu. Tetapi wajibnya kita menghadap Ka'bah adalah in kana musyahidan laha, apabila dia melihat Ka'bah. Jadi kalau kita sholatnya di dalam Masjidil Haram, mata kita bisa melihat Ka'bah, wajib hukumnya sholatnya menghadap betul-betul kepada badannya Ka'bah. Tidak boleh serong dikit, nggak boleh. Harus ke badannya Ka'bah. Lah bagaimana kalau tidak melihat, tetapi karena dia buta, dia berada di Masjidil Haram tapi dia buta, apakah boleh serong? Tidak boleh. Beliau mengatakan au fi hukmil musyahid, atau orang yang dihukumi seolah-olah melihat. Seperti orang buta tadi, dia sholat di Masjidil Haram, tetap wajib menghadap ke badannya Ka'bah. Lah kalau tidak bisa melihat ya tanya orang, menghadapnya kemana ini? Nah, ikuti aja softnya, insya Allah sudah menghadap. Karena itu sholat di Masjidil Haram itu softnya melingkar. Kenapa? Supaya menghadap ke arah Ka'bah, bukan lurus begini. Karena kalau lurus begini malah yang pinggir nanti tidak akan menghadap ke arah Ka'bah. Tidak boleh, harus menghadap ke arah Ka'bah. Ini hukum bagi orang yang melihat Ka'bah. Sekarang orang Indonesia tidak melihat Ka'bah. Bagaimana? Beliau mengatakan wa ghairul musyahid, adapun yang tidak melihat Ka'bah, yastaqbilul jihah, dia hanya wajib menghadap arah Ka'bah ba'da taharri, setelah menempatkan arah tersebut. Arah itu ada 4, arah selatan, arah utara, arah timur, arah barat. Nah, kita orang Indonesia kalau ditanya Ka'bah di mana, arahnya barat. Nah, berarti kewajiban kita sholat menghadap ke arah barat. Seandainya tidak pas pada badannya Ka'bah, tidak ada masalah. Kenapa? Ini memang peraturan dari Nabi SAW. Mari saya tampilkan dalilnya. Karena sebagian orang karena terlalu keras beragamanya sampai melampaui batas sehingga mewajibkan softnya harus miring-miring semua gitu Pak. Yang miring rasah sholatnya, enggak benar begitu. Nabi saja mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib kiblah, antara timur dan barat semuanya kiblat. Ini maksudnya gini, Mekah kan di selatan, Madinah di utara. Nah, ketika Nabi berada di Madinah, di utaranya Mekah, beliau mengatakan antara timur sama barat itu semuanya kiblat semua. Artinya ke arah selatan pas ini juga kiblat, nyirong dikit ke barat juga kiblat, nyirong dikit ke timur juga kiblat. Gak ada masalah. Nah, demikian juga untuk orang Indonesia, berarti kita mengatakan antara selatan dan utara semuanya kiblat. Lurus ke barat kiblat, dipaskan serong dikit supaya pas badannya Ka'bah juga kiblat, gak ada masalah. Ini hadis sahih riwayat Imam Turmudi. Nah, karena itu yang paham hadis insya Allah tidak akan terlalu keras yang berlebihan, mewajibkan softnya dimiring-miringkan, enggak. Ya dimiringkan enggak apa-apa softnya kalau memang masjidnya luas. Lah ini masjidnya kecil, kalau dimiringkan softnya semua soft nabrak cagak, sehingga tidak cukup untuk salat jamaah, ya enggak usah dimiring-miring begitu. Cukup menghadap ke arahnya saja. Bahkan dalilnya ada dalam Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah ayat 144.
Wa haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, seperti di Indonesia, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajah kalian ke arahnya, arah saja, bukan ke badannya. Okay? Harus dibedakan antara arah sama badannya Ka'bah. Yang melihat Ka'bah harus menghadap ke badan Ka'bah, yang tidak melihat hanya wajib menghadap ke arahnya saja. Inilah kemudahan Islam. Islam selalu memberikan kemudahan, tidak ada sama sekali keberatan di dalam Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Besok insyaallah akan kita bahas bab kaifiyatis shalah, tata cara salat sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisa waktu boleh kalau ada pembahasan.